Ya, Assalamualaikum Ibu. Kenalkan Bu, nama saya Wahyu Rahmadianto, nomor NDH 18. Di mana untuk tugas hari keempat ini, saya akan memilih Bapak Ridwan Kamil sebagai tokoh inspirasi saya yang akan saya jelaskan nilai-nilai core value yang beliau lakukan sebagai, terutama sebagai masyarakat Jawa Barat ya, dan khususnya sebagai wali kota dan gubernur Bu. Karena memang beliau sangat menginspirasi saya, apa yang beliau capai dan beliau lakukan menginspirasi saya dalam bekerja dan juga dalam melayani masyarakat sebagai ASN. Untuk selanjutnya, izinkan saya memaparkan. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan penerapan nilai-nilai berhak dari sosok seorang Ridwan Kamil, di mana beliau adalah Gubernur Jawa Barat ke-14 dengan latar belakang pendidikan dari ITB, Sarjana Teknik, lalu juga Master of Urban Design dari California Berkeley, Amerika, dan beliau juga mendapat doktor kehormatan di bidang inovasi dan pembangunan dari University of Glasgow, Britania Raya. Nilai yang pertama yang akan saya ambil itu berorientasi pelayanan, Bu, di mana untuk inovasi yang paling menonjol ya, adalah eh, Sapa Warga ya Bu, sebuah aplikasi yang memang berasaskan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, permintaan layanan, atau aspirasi secara langsung kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di mana hingga 2022 sendiri, dari berbagai sumber yang saya cari, itu sudah tercatat lebih dari 12.000 laporan yang sudah ditangani melalui aplikasi ini. Nah, beliau juga dalam eh, pelopor, salah satu pelopor untuk smart governance di Indonesia yang memang berlandaskan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di era digital seperti ini, Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu akuntabel, Bu, di mana untuk akuntabel sendiri kan sifatnya lebih ke transparansi, terus terus juga tata kelola keuangan yang baik, di mana Bapak Ridwan Kamil juga pada masa kepemimpinannya konteksnya itu dalam segi akuntabel adalah beliau dalam kepemimpinannya Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK itu berturut-turut dari 2018 sampai dengan 2022. Ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik ya Bu, sesuai dengan amanat akuntabel dari core values berakhlak. Selanjutnya untuk dari segi transparansi publik, beliau juga sangat aktif di sosial media untuk menjelaskan ataupun mensosialisasikan program-program atau informasi-informasi tentang Jawa Barat di bawah kepemimpinannya dia. Ini menunjukkan transparansi kepada publik bahwa beliau adalah seorang yang akuntabel, tidak menutup-nutupi keadaan Jawa Barat saat ini. Selanjutnya yaitu kompeten, Bu. Nah, kalau kompeten di sini saya ambil konteks dari memang bidang keilmuannya ya Bu, yaitu dari bidang teknik, terutama teknik arsitektur ya, di mana dia memang seorang profesional yang berkecimpung cukup lama di dunia urban design, di mana eh, keahliannya dia wujudkan dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah contohnya adalah beberapa landmark yang didesain oleh Bapak Ridwan Kamil seperti Masjid Al-Jabar, terus Tugu Covid Bu ya yang di Bandung. Selanjutnya untuk ranah internasional sendiri, Bapak Ridwan Kamil juga beberapa kali mendesain bangunan-bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Bu, seperti contohnya di Gaza ini beliau mendesain masjid untuk di Gaza. Nah,
Saya cari data BPS sendiri, Bu, bahwa tahun 2021 selama kepemimpinan beliau, survei kepuasan masyarakat juga naik di 82,44. Di sini menunjukkan bahwa keahlian beliau, tingkat kompetensi beliau, itu beliau manfaatkan untuk kepuasan terhadap masyarakat. Selanjutnya itu harmonis, Bu, di mana dari harmonis ini Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat ya, itu menyadari pentingnya membangun harmoni di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya. Ia rutin memfasilitasi forum kerukunan umat beragama, terus dia juga menginisiasi program sekolah ibu dan sekolah percinta yang bertujuan untuk membina keharmonisan keluarga, Bu, dan ketahanan nasional, terutama dari sisi seorang ibu, yaitu seorang perempuan yang menjadi ibu. Lalu untuk dialog lintas agama juga secara rutin beliau agendakan, beliau inisiasi, khususnya dalam respon potensi intoleransi di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan core value beliau, yaitu harmonis, yang membangun harmoni di tengah keberagaman dan budaya. Selanjutnya itu loyal, Bu. Nah, di sini Bapak Ridwan Kamil terlihat tidak hanya dalam komitmen terhadap tugas, tapi juga konsistensinya menjalankan program pembangunan, meskipun banyak menghadapi tantangan pribadi. Seperti pada contohnya, yaitu yang saya ambil ketika beliau berduka ya, yaitu putranya eh, Akang Emeril Khan itu saat wafat dan hilang di Swiss. Nah, beliau dalam kondisi yang sedang melakukan tugas di Inggris kalau nggak salah dan Italia. Tapi beliau tetap menjalankan tugasnya hingga selesai sebelum turut dalam pencarian anaknya. Di sini menunjukkan loyalitas terhadap nusa dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya juga Bapak Ridwan Kamil terus membawa nama harum Indonesia melalui mata internasional, terutama dalam konteksnya untuk Provinsi Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil banyak mempromosikan pembangunan kota berbasis budaya dan teknologi asal Indonesia. Dan juga banyak-banyak penghargaan yang diraih oleh Indonesia, khususnya Jawa Barat, di mata internasional. Selanjutnya yaitu adaptif. Nah, untuk adaptif sendiri di tengah uh, arus deras digitalisasi di Indonesia, ya, Bu. Ridwan Kamil sendiri merupakan satu gubernur yang paling aktif dan adaptif terhadap era digital, yaitu uh, dalam dalam posisinya dia sebagai gubernur, beliau aktif melakukan pendekatan e-government sejak awal kepemimpinan. Contohnya yaitu dengan dibangunnya Command Center Jawa Barat, Jabar Digital Service, yaitu dapat dikatakan sebagai pusat big data dalam pengambilan putusan di Jawa Barat. Selanjutnya pada pusat paten ASN berbasis digital hingga akhir 2022, lebih dari 21.000 ASN Jawa Barat mengikuti pelatihan daring melalui platform MOOC internal. Ini dari berbagai sumber yang saya ambil, Bu. Kurang lebih beliau cukup adaptif untuk ikut tren digitalisasi di Indonesia dan menerapkannya di masa pemerintahannya. Nah, selanjutnya untuk kolaboratif sendiri, eh, menurut saya nilai kolaboratif Bapak Ridwan Kamil menjadi salah satu kekuatan utama ya dalam membangun Jawa Barat. Contohnya adalah program petani milenial yang menggandeng lebih dari 2.000 anak muda dengan BUMD untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi. Selanjutnya adalah satu desa, satu perusahaan, yaitu mendorong BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, agar bermitra dengan pelaku bisnis lokal. Dan akhirnya pada akhir 2022 sudah lebih dari 150 MOU kemitraan ditandatangani oleh Pemprov Jawa Barat dengan sektor swasta,
NGO, kampus, dan instansi internasional. Di sini menunjukkan nilai kolaboratif yang sangat aktif ya, sangat aktif dan tinggi guna membangun Jawa Barat melalui eh, kolaborasi aktif dengan sektor swasta, kampus, akademik, maupun instansi internasional dalam rangka membangun Jawa Barat. Nah, pada akhirnya saya memilih Bapak Ridwan Kamil karena memang menurut saya beliau cukup aktif ya dalam melaksanakan core values ASN, di mana menurut saya beliau juga menjadi salah satu panutan saya dalam bekerja, di mana beliau sangat aktif, sangat ramah kepada warga, dan dapat dikatakan salah satu hmm, salah satu apa ya bisa dikatakan salah satu role model lah untuk kita sebagai anak muda agar dapat terinspirasi dari beliau. Kira-kira demikian Bu, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan ataupun kesalahan teknis yang sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Bu.